Masih meminta. Oh ya. Oke. Sudah saya setujui. Oh ya, ini udah bisa Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Bapak Muhammad Ihsan Hafur MA yang saya hormati selaku pembimbing saya, teman-teman mahasiswa PJJ PAI yang saya hormati pula. Izin Bapak, lebih dahulu saya share screen dulu untuk materinya. ya saya Oke. Sudah kelihatan Bapak? sudah Pak. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bapak, rencana penelitian yang akan saya lakukan yaitu dengan judul penerapan metode berbasis praktik dalam meningkatkan pemahaman Toharoh siswa Madrasah Diniyah Takmiliyah Nurul Hikmah Pegiringan. Dalam penyampaian seminar proposal ini, izin menyampaikan tiga bagian penting dalam proposal ini yaitu bab satu berisi pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, dan bab yang ketiga metode penelitian. Pada bab satu pendahuluan yang menjadi latar belakang dari eh, pemilihan kemudian penentuan judul proposal ini adalah bahwa pembelajaran Toharoh di kelas 2 Madrasah Diniyah Nurul Hikmah Pegiringan itu merupakan satu hal yang penting Bapak untuk disampaikan. Salah satunya menurut Hikmatur Rohida menyampaikan Toharoh itu esensial untuk menghindari kotoran yang dapat membatalkan ibadah. Sehingga dalam pembelajarannya itu harus maksimal dengan berbagai metode antara lain harus menggabungkan antara teori yang disampaikan dengan praktik. Tujuannya adalah agar siswa dapat memahami sekaligus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sementara kondisi aktual yang kondisi faktual yang ada di Madrasah Diniyah Nurul Hikmah Pegiringan, kegiatan pembelajaran itu lebih didominasi oleh ceramah dan hafalan pasif saja. Guru itu hanya menjelaskan teori saja tentang macam-macam toharoh yang berisi wudhu, tayamum, dan izalatun najasah tanpa dilengkapi dengan kegiatan praktik yang dapat mendorong pemahaman siswa lebih lebih maksimal. Nah, hal ini pada saat observasi saya wawancara dengan kepala madrasah dan guru yang ada, ternyata yang menjadi penyebab antara lain guru yang ada itu kurang memahami penerapan metode yang inovatif untuk kegiatan pembelajaran tertentu, sehingga monoton hanya pada penyampaian ceramah dan teori saja. Berikutnya, Bapak, dari faktor penyebab masalah yang ada di Madrasah Diniyah Nurul Hikmah yaitu interaksi siswa kurang, ada pembelajaran yang dilengkapi dengan hafalan nazom atau syair itu pun terbatas tidak semua ke mata pelajaran. Nah, pada pelajaran fikih, terutama pada materi toharo ini, itu hanya bersifat teoritis saja tanpa adanya praktek yang mendukung. Nah, identifikasi masalah, dampak negatif dari kondisi tersebut tentu berdampak pada pemahaman toharoh siswa yang rendah. Di samping itu, motivasi dan keterlibatan siswa juga berkurang dan partisipasi aktif siswa menurun. Pada penelitian yang saya lakukan, Bapak, yang menjadi pembatasan masalah yaitu
fokus utama adalah penerapan metode pembelajaran berbasis praktik dalam materi Toharoh siswa kelas 2. Yang berikutnya adalah penelitian ini hanya meneliti prosedur Toharoh saja secara terstruktur dan langsung seperti praktik wudhu dan tayamum. Tidak membahas metode pembelajaran lain di luar materi Toharoh yang telah ditentukan. Penelitian ini terfokus pada aspek pemahaman siswa terhadap tata cara bersuci melalui praktik langsung. Kemudian yang menjadi pembatasan berikutnya adalah batasan lokasi dan jenjang kelas hanya pada siswa kelas 2 Madrasah Diniyah Nurul Hikmah Pegiringan. Berikutnya tujuan utama. Tujuan utama adalah untuk mengetahui efektivitas metode praktik dalam meningkatkan pemahaman toharoh dan keterampilan siswa yang ada. Tujuan penelitian, satu untuk mendeskripsikan penerapan metode pembelajaran berbasis praktik dalam materi toharoh pada siswa kelas 2 Madrasah Nurul Hikmah Pegiringan. Yang kedua untuk mengetahui efektivitas penerapan metode pembelajaran berbasis praktik. Yang ketiga untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan metode pembelajaran berbasis praktik pada materi taharoh ini. Berikutnya, manfaat dari penelitian ini yaitu terbagi atas dua bagian. Pertama adalah manfaat secara teoritis dan yang kedua manfaat secara praktis. Secara singkat, manfaat secara teoritis itu untuk menambah hasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pendidikan agama Islam dengan fokus pada penerapan metode pembelajaran berbasis praktik dalam materi toharoh. Yang kedua, untuk memberikan kontribusi teori yang relevan terkait modal pembelajaran aktif yang tidak hanya meningkatkan pemahaman konsep siswa, tetapi juga untuk memperkuat melakukan ritual ibadah seperti tata cara bersuci melalui praktek wudhu dan tayamum. Sementara untuk manfaat penelitian secara praktisnya, pertama untuk siswa tentu mendapatkan pengalaman belajar yang aktif dan kontekstual. Yang berikutnya untuk sekolah menjadi acuan dalam menyusun program pembelajaran yang inovatif dan meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar termasuk pengembangan sarpras bagi madrasah. Kemudian untuk peneliti selanjutnya menjadi referensi dan bahan evaluasi untuk pengembangan peneliti lebih lanjut mengenai inovasi metode berbasis praktik dalam pendidikan agama Islam, khususnya di madrasah diniyah yang rata-rata hari ini banyak menggunakan kurikulum FKDT di wilayah tertentu. Berikutnya Bapak, pada bab kedua eh, terdiri atas tiga bagian. Ini saya mempedomani template yang dibagikan oleh jurusan yaitu kajian pustaka, kemudian kajian teoritis dan kerangka berpikir. Saya mulai lebih dahulu dari kajian pustaka. Ngapunten ini panjang Bapak, izin tak sampaikan semua atau dipersingkat untuk kajian pustakanya. Eh, Dipersingkat saja. Dipersingkat, terima kasih. Untuk kajian pustaka, pendekatan serupa, ulangi. Untuk kajian pustaka, pembelajaran berbasis praktik terbukti optimal dalam meningkatkan hasil belajar siswa, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai peneliti terdahulu. Saya merangkum dalam proposal saya itu ada 9 peneliti terdahulu, yang antara lain satu Sahara 2025, kemudian Hardiansyah tahun 2025, Siti Rohmah 2025. Habibie dan Sarirah 2022, Mufidah dan kawan-kawan 2025, Sulaiman 2025, yang kesimpulannya hampir sama, yaitu berdasarkan kajian teori yang telah dijabarkan, dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang keberhasilan dalam mengelola kegiatan pembelajaran di kelas, khususnya mata pelajaran fikih tema toharoh. Pertama,
Penggunaan media belajar yang tepat dapat meningkatkan minat dan semangat belajar siswa. Nah, yang kedua, pemilihan metode belajar harus disesuaikan dengan materi yang ingin disampaikan. Untuk pelajaran yang memerlukan praktik misalnya, tidak akan berhasil jika guru hanya berorientasi pada metode ceramah saja, penyampaian teori saja, melainkan perlu dikolaborasikan dengan metode lainnya yang mendukung untuk meningkatkan pemahaman siswa. Nah, dalam hal ini yang saya buat penelitiannya yaitu metode praktik untuk meningkatkan pemahaman siswa. Kemudian pada kerangka teori ini juga panjang Bapak di proposal yang saya sajikan, izin dibaca semua atau dipersingkat Bapak? Teori-teori yang digunakan saja, tidak usah dibagi penjelasan. Oh, enggak. Untuk teori yang saya gunakan, pertama saya tertarik dengan teori yang dalam bahasa Inggrisnya itu long life education atau belajar sepanjang hayat. Nah, ini dalam Islam itu sudah dijelaskan lama bahwa belajar sepanjang hayat itu menjadi satu satu petunjuk penting bahkan sebelum ilmuwan hari ini menyampaikan. Antara lain dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah 122 yang berbunyi, wa ma kanal mu'minuna liyangfiru kafah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin wal yungziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Singkatnya, dalam ayat yang diuraikan di sini ada redaksi himbauan untuk belajar liyatafaqahu yang diredaksikan dalam bentuk fi'il mudhore. Sebagaimana kita ketahui di kaum santri, fi'il mudhore itu merupakan kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang up to date, pekerjaan yang akan datang atau future tense, pekerjaan masa depan, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa belajar itu tidak melulu pada kegiatan yang sudah saja, tapi harus terus-menerus berkembang mengikuti perkembangan zaman atau up to date. Nah, ini kerangka teori berikutnya saya nukil dalam kitab Taklimul Muta'alim yang hampir sama penjelasannya dengan ayat Al-Quran yang tadi. Banyak ulama terdahulu meredaksikan himbauan belajar itu dengan kata kerja fi'il mudhore yang berarti harus dan selalu dilaksanakan sesuai dengan tuntutan zamannya atau up to date. Berikutnya kerangka teoritis berikutnya adalah bahwa pengertian pembelajaran berbasis praktik. Pembelajaran adalah usaha yang dilakukan secara sengaja oleh guru dengan menggunakan profesional untuk mencapai tujuan kurikulum baik secara offline maupun online. Ini saya nukil dari Faizah dan Kamal 2024. Kemudian praktik secara harfiah berarti melaksanakan teori nyata yang menyempurnakan pemahaman siswa melalui pengalaman langsung seperti belajar mengemudi, berakar pada konstruktivisme Piaget, mengemudi dan kegiatan lainnya itu tidak akan berhasil manakala hanya berfokus pada uraian teori saja, tidak dilengkapi dengan praktik. Nah, begitupun dengan pembelajaran di fikih, toharoh atau bersuci, ketika guru hanya berorientasi pada penyampaian teori saja tanpa praktek, saya kira tidak berhasil secara maksimal. Itulah yang menjadi kerangka teori yang menyempurnakan dalam rencana penelitian saya ini. Kemudian materi toharoh. Dalam pendidikan agama Islam, toharoh berasal dari kata toharo, master dari toharo bersuci yang mencakup bersih secara fisik dan non fisik. Berikutnya, kerangka berpikir. Dalam rencana penelitian yang saya lakukan ini ada tiga
pola Bapak yang ingin saya lakukan. Pertama adalah pola hubungan antara metode pemahaman siswa. Yang kedua, pola keterlibatan dan motivasi siswa. Yang ketiga, pola pendidikan agama dan penerapan toharoh. Dari ketiga pola ini dapat dipahami secara singkat berikut ini. Metode pembelajaran berbasis praktik secara kausal dapat meningkatkan pemahaman materi toharoh melalui pengalaman langsung yang mengintegrasikan teori keterampilan sebagaimana dibuktikan oleh peneliti terdahulu yaitu Sahara dan Hardiansyah 2025. Berikutnya, pola yang kedua, keterlibatan serta motivasi siswa berperan sebagai mediator, mendorong partisipasi aktif dan semangat belajar yang berkelanjutan, seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Ruwaida dan Tumanggar dan Novmiati. Nah, dalam konteks pendidikan agama Islam, pola ini menjamin internalisasi autentik toharoh dengan metode sebagai input, interaksi sebagai hubungan, dan pemahaman holistik sebagai output yang optimal. Terakhir Bapak, bab ketiga yaitu metode penelitian. Untuk metode penelitian yang saya gunakan dalam rencana ini Bapak yaitu menggunakan pendekatan metode kualitatif dan ulangi, untuk metode penelitian saya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan PTK atau penelitian tindakan kelas. Metode kualitatif Bapak dipilih untuk memahami secara mendalam proses pembelajaran, interaksi antara guru dan siswa, serta bagaimana penerapan metode praktik langsung dapat mempengaruhi pemahaman siswa terhadap materi toharoh secara kontekstual dan komprehensif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali data berupa deskripsi, wawasan, sikap, dan pengalaman siswa selama proses eh, belajar berlangsung. Berikutnya untuk waktu dan tempat penelitian, waktu dimulai dari November 2025 hingga April 2026 mendatang Bapak, dan tempat yaitu di Madrasah Diniyah Takmiliyah Nurul Hikmah Pekiringan, Desa Pekiringan, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, desa tempat tinggal saya Bapak. Kemudian data dan sumber data. Terdiri dari data primer dan data sekunder, di mana data primer itu yang dikumpulkan meliputi peningkatan pemahaman siswa terhadap materi toharoh. Ini terekam melalui tes pemahaman sebelum dan sesudah penerapan metode berbasis praktik ini dilakukan. Yang kedua, data sekunder ini berupa dokumen silabus madrasah, wawancara yang kami lakukan dengan guru dan siswa yang ada, dan juga rekaman aktivitas belajar santri di madrasah tersebut. Berikutnya Bapak, untuk teknik pengumpulan data terdiri dari tiga bagian. Pertama, observasi langsung. Ini dilakukan secara sistematis terhadap proses pembelajaran di kelas saat metode berbasis praktik ini diterapkan untuk melihat aktivitas belajar mengajar dan respon daripada siswa. Yang kedua, wawancara. Wawancara dengan guru dan siswa untuk menggali informasi tentang pengalaman, tanggapan, dan persepsi mereka terhadap metode pembelajaran yang digunakan. Nah, yang ketiga, dokumentasi. Pengumpulan dokumen pendukung seperti silabus, bahan terbuka, hasil tes, serta rekaman atau foto aktivitas pembelajaran. Teknik keabsahan data. Ini saya menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan kredibilitas dan validitas data yang diperoleh. Pertama, triangulasi sumber ini dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber. Yang kedua, triangulasi waktu ini digunakan dengan mengumpulkan data pada waktu yang berbeda agar hasil pengamatan tidak terhenti pada satu kondisi tertentu. Yang ketiga, triangulasi teknik diterapkan dengan menguji data yang sama menggunakan berbagai teknik pengumpulan data. Misalnya dengan membandingkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi. Berikutnya Bapak, teknik analisis data.
Dalam rencana penelitian saya ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan memaknai fenomena peningkatan pemahaman materi toharoh pada siswa melalui metode berbasis praktik. Data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis secara sistematis dengan langkah-langkah pengorganisan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara bertahap. Terakhir, Bapak, rencana dan waktu penelitian. Sebagaimana tadi disampaikan sebelumnya, rencana dan waktu penelitian ini saya cobakan dimulai dari November 2025. Saya sudah melakukan observasi, kemudian wawancara, dan pengenalan awal dengan lingkungan sekolah, lingkungan madrasah. Ini sampai dengan nanti April 2026. Pengajuan izin kepada Kepala Madrasah Diniyah Nurul Hikmah Pegiringan sudah saya lakukan sebagai tindak lanjut dari petunjuk yang diberikan oleh jurusan atau prodi PJJ PAI. Kemudian pengumpulan data berupa observasi pembelajaran, wawancara dengan kepala madrasah dan guru, dan dokumentasi selama kegiatan eh, penelitian baik yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan setelah bimbingan ini. Itu Bapak dari saya. Ini lampiran foto saya ke madrasah, kemudian pengenalan dengan siswa. Terima kasih. Mohon bimbingan Bapak. Baik, suara saya jelas ya. Jelas Bapak? Kalau Pak Imam Rafi ini kan PTK ya. Nggih. Yang jelas lembar pedoman apa pedoman pengumpulan datanya harus jelas ya. Terus tadi Iya. karena ini PTK, saya belum menemukan Pak Rafi ini menggunakan berapa siklus. Nggih. Eh, jadi baru siklus satu Bapak. Nanti rencananya 3 siklus. Iya maksudnya 3 siklus. Yang berarti ya Nggih. pakai yang 3 siklus ya. Nggih. Nah, terus kan tadi jelaskan kelas 2 Iya. MDT. Nah, berapa? Ya, agar menguatkan kenapa metodenya praktik gitu ya. Nggih Bapak. Padahal kan toharoh memang kan sebenarnya memang harus harus praktik ya, gitu ya. Nggih. Perlu di, di metode penelitiannya perlu kan mau pakai berapa siklus gitu ya, Nggih. pakai pakai PTK-nya siapa kan ada banyak tuh PTK jenis PTK itu pakai yang siklus 3 tuh berarti pakai punya siapa nanti di metode penelitiannya dijelaskan bagan siklusnya nggih. Nggih Bapak. Bagan siklusnya kan eh, juga itu di metode penelitian saya lihat penelitian kualitas pendekatan eh, nah, perlu dengan kualitatif dan kayak beda. Nah, jadi metodenya cukup saja gitu. Jadi nggak penelitian kualitatif dengan Nggih. penelitian, tapi memang adalah metode penelitian berbeda gitu loh. Jadi cukup kayak PTK di PTK itu baru jelaskan di metode penelitian jelaskan siklus proses PTK-nya. Nggih Bapak, siap. Terus tadi yang triangulasi, tadi cukup salah satu saja, tidak semuanya dipakai. Oh, nggih nggih Yang nggih. tinggal triangulasi sumber, triangulasi waktu, cukup salah satu saja yang untuk menguji keabsahan datanya, yang kira-kira sangat sesuai dengan PTK. Nggih Bapak. Ya Pak ya. Untuk detail terkait paragraf dan sebagainya ada di catatan file PDF saya, nanti saya kirim ya Bapak. Nggih Bapak, siap. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Imam Rafi. Nggih, terima kasih Bapak. Mohon bimbingan Bisa Bapak. dilanjutkan. Nggih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.